Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajarannya melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu larutan penyangga. Sekarang yang kita akan pelajari rumus larutan penyangga. Yang ini rumus larutan penyangga. Yang ini akan kita pelajari, ya. Nah, larutan penyangga itu ada dua jenis, yaitu penyangga asam yang sekarang saya ajarkan, dan nanti larutan penyangga basa. Yang ini yang pertama kita bahas larutan penyangga asam. Rumus larutan penyangga asam yang pertama yaitu nih H+, karena asam itu H+, sama dengan Ka Na mol asam, Na mol asam, Ng mol garam. Jadi Ka tetapan asam, Na mol asam dibagi mol garam. Nah, ini sebagai tambahan kalau ini yang diketahui asam lemah dan garamnya. Ini kalau yang diketahui asam lemah dan garam. Tapi dalam soal nggak selalu diketahui asam lemah dan garamnya, bisa juga asam lemah dan basa kuat, ya. Kalau ada kasus seperti ini, maka rumusnya Ka mol asam lemah dikurang mol basa kuat dibagi mol basa kuat. Jadi pakai rumusnya yang ini. Tapi pakai rumus yang ini juga bisa, cuman lebih lama caranya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Larutan 100 ml CH3COH. Nah, ini larutan 100 ml CH3COH 0,2 molar. Nah, CH3COH itu apa? Yaitu asam. Jadi diketahui CH3COH asam dicampur dengan 100 ml CH3COONA, ya. CH3COONA itu apa? Yaitu garam, ya. Ini CH3COONA yaitu garam. Volumenya 100 ml, molarnya 0,1 molar. Jika Ka 5 kali 10 pangkat min 5, hitunglah pH-nya. Nah, ini diketahui pH-nya 5 kali 10 pangkat min 5 ditanya pH. Langkah-langkah mengerjakannya, yang pertama cari dulu mol asam dan mol garam. Mol asam Na dan mol garam Ng, ya. Mol asam sama dengan, karena diketahui volume dengan molar, maka mol rumusnya M kali V. Ini rumus mol M kali V, ya. Karena di sini yang dicarinya asam, jadi Na mol asam sama dengan molar asam dikali volume asam. Molar asam berapa? 0,2. Ini nih 0,2 dikali 100, ini volumenya, sama dengan 20 milimol. Kenapa satuannya milimol? Karena volumenya di sini masih dalam mili. Jadi yang selanjutnya kita cari mol garam, sama juga rumusnya 0,1 kali 100 sama dengan 10. Nah, baru yang kedua memasukkan rumusnya, yaitu yang tadi nih rumusnya nih. Karena yang diketahui asam dengan garam, maka rumusnya pakainya yang ini nih. Ya, yang ini nih rumusnya. Karena yang diketahui asam dengan garam. Jadi kita lanjutkan lagi nih dari sini, ya. H plus Ka mol asam dibagi mol garam, ya tinggal masukin aja nilainya. Ka nya 5 kali 10 pangkat min 5, ini Ka 5 kali 10 pangkat min 5. Mol asamnya 20, yang ini 20 nih, 20 dibagi mol garamnya 10, jadi sama dengan 10 pangkat min 4. Baru masukkan ke dalam rumus pH. pH min log H plus sama dengan, jadi min log H plusnya 10 pangkat min 4, jadi min log 10 pangkat min 4 sama dengan 4. Jadi ini jawabannya, ya. Baiklah, untuk contoh yang kedua, di sini asam lemah dengan basa kuat yang diketahui, ya. Di sini soalnya asam lemah HF, asam
asam lemah, dan di sini KOH kalium hidroksida basa kuat. Ya, ini ada basa kuatnya. Ya, ini basa kuat ya. Jadi larutan 100 ml HF 0,2 molar nih, molarnya 0,2 dicampur dengan 100 ml KOH 0,1 molar. Jadi volume 100 ml molarnya 0,1, ditanya pH ya. Langkah-langkahnya sama cara mengerjakannya. Yang pertama cari mol asam dulu, yaitu cari mol asam dan mol basa ya. Jadi kuncinya pencari mol. Tapi di sini karena yang diketahui volume dengan molar, maka rumusnya molar sama dengan M kali V. Mol sama dengan molar kali V ya. Dihitung 0,2 kali 100 sama dengan 20. Ini mol basa juga sama, 0,1 kali 100 10 milimol satuannya. Nah, kalau molnya sudah dapat, nih molnya sudah dapat, baru masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya yaitu H plus sama dengan Ka mol asam dikurang mol basa dibagi mol basa ya. Yang rumus nih, yang rumus tambahan yang ini nih, yang tadi. Loncat dulu ke atas, yang rumus tambahan ya, yang ini ya tadi ya, ini rumusnya. Baik, lagi kita ke bawah dulu. Nah, ke bawah lagi. Nah, ini rumusnya udah saya copy. Nah, KA-nya berapa? Di sini KA-nya 2 kali 10 pangkat min 5. KA-nya 2 kali 10 pangkat min 5 ini. Mol asam dikurang mol basa, 20 kurang 10 bagi 10. 20 kurang 10, 10. 10 bagi 10, 1. Jadi hasilnya tetap 2 kali 10 pangkat min 5 nilai H plusnya. Ya. Jadi pH-nya min log H plus 2 kali 10 pangkat min 5. Oh, ini saya salah nulisnya. Jadi bagaimana cara menghitung pH-nya? Disederhanakan. Ini 10 pangkat min 5 jadinya 5 dikurang log 2. Nah, itu jawabannya 5 min log 2. Nah, ini jawabannya jadinya. Seperti itu caranya. Terima kasih. Ini untuk yang penyangga asam. Untuk penjelasan yang kedua yaitu penyangga basa. Di sini kemarin yang tadi penyangga asam ya, karena penyangga itu ada 2, penyangga asam dan penyangga basa. Ini penyangga basa ya. Untuk rumusnya kalau basa, kalau kemarin asam itu dengan ion H+. Kalau asam dengan ion OH- cirinya itu yang ini dengan ion OH-. Rumusnya di sini tetapan Kb, tetapan basa, mol basa dibagi mol garam nih rumus penyangganya. Sedangkan rumus tambahannya ini kalau yang diketahui basa lemah dan garamnya ya tadi ya. Jadi basa lemah dan garamnya mol basa dibagi mol garam. Kalau yang diketahui basa lemah dan asam kuat ya, berarti rumusnya mol basa lemah dikurang mol asam kuat dibagi mol asam kuat yang di sininya ya. Baiklah, kita masuk ke contoh 3 ya. Ini larutan 100 ml asam sulfat H2SO4. Nah, ini asam sulfat H2SO4. Ini adalah asam kuat H2SO4, asam kuat. Dicampur dengan 100 ml NH3. NH3 ini adalah basa lemah. Jadi yang diketahui asam kuat dan basa lemah ya. Jika diketahui Kb 2 kali 10 pangkat min 5, hitunglah pH-nya. Ya. Kalau di soal ada Kb berarti kesimpulan yang lemah basa. Kalau di soal ada Ka berarti kesimpulan yang lemah adalah asam ya.
Di sini diketahui 100 mili molaritas 0,1, ini 100 mili 0,4 bahasanya. Ditanya pH, langkah-langkah mengerjakannya. Pertama, cari mol asam dan mol basa, rumusnya sama, mol sama dengan molar kali volume. Ya. Ini molar kali volume, mol basa juga sama, molar kali volume. Ini mol asamnya 10 milimol, mol basanya 0,4 kali 140 milimol. Maka kita gunakan rumus yang mana? Di sini rumusnya ada dua. Kalau diketahui basa lemah dan garamnya, maka rumusnya NB per NG. Di sini basa lemah dan asam kuat yang diketahui. Berarti pakai rumus yang ini. Karena asam kuat dan basa lemah yang diketahui. Jadi rumusnya OH min KB NB Na per Na. Kita masukkan KB-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Ya. Terus NB-nya 40. Ini nih NB-nya. NB-nya 40 ini. NB-nya 40. Terus Na-nya berapa? 10. 10. Di sini Na-nya 10. Loh, kok di sini ada angka 2? 10 kali 2. 2-nya berasal dari mana ya? Karena di sini asam sulfat H2SO4, ionnya hanya ada 2, H2SO4. Jadi dikali 2. Tapi kalau misalkan HCl berarti ya nggak perlu dikali 2 ya, karena H-nya ada 1, HCl. Oh ya. Jadi 2 itu berasal karena di sini asam bervalensi 2, itu H-nya. Begitu juga nanti kalau soal yang ada basa, kalau BaH bahasanya lemah ada 2 aja dikali 2 bahasa kuatnya. Ya. Jadi ini 2 itu berasal karena H2SO4. Terus dihitung 2 kali 10 40 dikurang 10 kali 2 20 bagi 20 1. Jadi hasilnya 2 kali 10 4 min 5. Nah, di sini OH minnya karena basa pakainya OH min, jadi rumus POH min log OH min. Min log 2 kali 10 pangkat 5 atau 5 min log 2. Jadi P itu baru POH. Ini baru POH. Sedangkan yang ditanya adalah pH. Ya, jadi pH rumusnya 14 dikurang POH. 14 dikurang POH-nya berapa tadi? 5 min log 2. Jadi 14 dikurang 5 min log 2. Jadi 9 plus log 2. Jadi ini jawabannya. Ya. Jawabannya yang ini jawabannya. 9 plus log 2. 14 kurang 5 9, min kali min 2, jadi plus log 2. Begitu. Terima kasih.